Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pakai peci apa nggak pakai peci nih? Hah? Pakai peci atau nggak pakai peci? Kan nanya sama jamaahnya, peci atau nggak pakai peci? Nanti biasanya kalau nggak pakai peci nggak disebut ustadz ya. Karena bukan ustadz sih ya, karena profesinya itu mengajar. Karena siapapun umat Islam itu sebenarnya adalah dai. Dai itu penyeru. Ini kan cuma atribut aja ya. Yang penting so sweet. Yang penting hatinya ya. Jadi nggak pakai nggak apa-apa ya. Yuk dibuka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, apa kabarnya di pagi hari ini? Ini umurnya MTA Salam sudah berapa lama Bu Haja? 1 tahun. Ternyata disapa dengan apa kabar, jawabannya masih belum sama. Ya, alhamdulillahnya sama. Ya. Jadi umat muslim itu, umat Islam ke depan berkumpul bukan hanya sebatas berkumpul. Berkumpul bukan seperti kerumunan. Oh, kerumunan? Tahu Bu kerumunan? Ini datang ke pasar malam tuh, Puri Beta. Ada yang udah ke sana belum? Puri Beta 2. Datang ke pasar malam. Karena pasar malam acaranya malam kan, datang bawa keluarga, bawa anak, bawa cucu, datang ke sana bermain, itu namanya kerumunan. Tahu kerumunan? Nah, ketika ada apa-apa di situ, itu udah tuh mencar masing-masing. Itu namanya apa? Kerumunan. Baiknya umat Islam itu ke depan, dimulai dari majlis taklim, kita bukan hanya sebatas kerumunan, kumpul dari masjid ke masjid, kumpul dari rumah ke rumah, tapi kita ke depannya insya Allah juga merupakan sebuah barisan. Barisan itu apa? Barisan itu hati-hatinya itu terhubung. Barisan itu apa? Barisan itu artinya kita tahu siapa yang ada di depan dan kita tahu siapa yang ada di belakang, sehingga ada kompak, ada teamwork, dan masing-masing kita itu bisa memunculkan potensinya masing-masing. Itu adalah barisan. Mau jadi kerumunan atau barisan? Oh, yang benar nih. Kerumunan atau barisan? Kalau barisan siap untuk kompak? Ntar Ibu Hajah Ana selaku ketua MTA Salam kemarin juga curhat pusing. Pusing artinya apa? Ya, itulah dinamika. Dinamika artinya ya namanya kita berkumpul, beda kepala, betul? Beda keluarga, betul? Ya, beda apa lagi? Beda pendapat. Kalau nggak ada seperti itu mah nggak asik. Justru para pengurus MT dan para anggota di dalamnya, kalau tujuannya sudah sama, tujuannya apa tujuannya? Apa? Ini jangan-jangan tujuannya beda-beda nih kumpul di sini nih. Tujuannya apa? Mengharapkan ridho Allah. Tujuannya apa? Ukhuwah Islam. Caranya beda nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama. Yang repot itu adalah tujuannya nggak sama. Ditambah lagi caranya berbeda, nggak akan pernah sampai. Nah, itu adalah refleksi
awal tahun 2024. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kita buka dengan pantun dulu ya, boleh? Ini pantun tadi pagi sambil WhatsApp ke istri, Bun, tolong buatin pantun. Hari ini ada tugas untuk ibu-ibu majelis taklim. Mancing di laut ketemu ikan sebelah. Tuh belum kompak nih. Ini jangan-jangan sarapannya udah sarapan belum? Sarapan belum? Kok ada yang puasa ya? Oh iya, hari Kamis ya? Masya Allah. Mudah-mudahan yang puasa diberikan kekuatan agar bisa menyelesaikan puasa sunnahnya, dan gak usah sombong-sombong, dan gak usah bilang nih gue puasa nih. Tadi yang jawab sudah tuh berarti gak puasa. Kelihatan tingkatannya amalnya. Gak usah gitu, udah masing-masing aja. Yang puasa juga belum tentu jadi amal kalau niatnya. Itu udah tahu jawaban. Apalagi yang gak puasa. Oke, baik, kita mulai ya. Mancing di laut ketemu ikan sebelah. Cakepnya mana cakepnya? Sekarang tuh sensitif nih, hati-hati nih kalau bilang cakep ada jempol gitu. Ini hati-hati gitu ya. Ada jempol, nanti jempolnya 1, 2 atau 3 repot nih ya. Itu jadi menjadi pembeda di antara kita nanti ya. Jadi udahlah. Sekarang adalah musimnya musim. Udah kompak-kompak aja lah. Yang penting MTA Salam tetap kompak. Apapun ya udahlah, ntar repot. Mancing di laut ketemu ikan sebelah, mendapatkan tiram sambil menyelam. Bersama kita berlari menuju Allah, dimulai dengan mengikuti kajian di Majelis Taklim As-Salam. Alhamdulillah. Apa kabar? Oh yang benar nih, alhamdulillah doang atau alhamdulillah? Alhamdulillah aja. Gimana Bu Haja nih? Apa yel-yelnya ketika apa kabar? Oh belum ya. Oh nanti setelah ini dibuat ya. Udah sekarang alhamdulillah aja ya. Apa kabar semuanya? Ya udahlah, emang kalau ngelawan mak-mak susah. Ya alhamdulillah, pada hari ini diberikan amanah oleh Bu Ketua MTA Salam untuk berjumpa dengan ibu-ibu MTA Salam yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kalau dapat WhatsApp dari Bu Ketua MTA Salam dan pengurus MTA Salam itu susah untuk nolak. Kecuali sudah ada jadwal tugas di luar. Tapi biasanya saya bilang gini, Bu Hajah, karena saya orang internal pengurus masjid bagian belakangan aja. Kalau nggak ada pembicara atau berhalangan baru nanti dihadirkan. Biar nggak bosan ketemu saya ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali setelah rasa-rasanya 7 purnama ya kita nggak ketemu. Rasa-rasanya setahun yang lalu, sudah melebihi 1 tahun kita nggak ketemu, akhirnya kita berjumpa lagi ya. Kan sudah lewat ya, 2003 2024, berarti kan sudah 1 tahun. Walaupun kayaknya baru 2 bulan 3 bulan yang lalu nggak berjumpa, jadi udah 1 tahun. Ada sebuah kerinduan untuk berkontribusi buat jamaah Masjid As-Salam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah, temanya apa? Berlari menuju Allah. Saya mau ngajak beraktivitas, mau? Aktivitasnya gini,
Kalau saya memberikan instruksi kepada ibu-ibu, maka lakukan instruksi itu ya. Bisa? Ya karena saya basicnya trainer, ngajinya kayak kalau satu arah nggak enak nih. Ya, basicnya motivator, kalau satu arah nggak asik. Jadi saya akan memberikan instruksi kepada ibu-ibu, ya. Jadi ketika ada satu instruksi, ibu-ibu langsung melakukan instruksi itu. Bisa? Asal yang jangan macem-macem Pak Ustadz. Enggak. Ama Ustadz itu mesti husnuzon dikedepankan ya. Mau tahu instruksinya apa? Ya, ketika dengar langsung lakukan, bukan jawab, langsung lakukan. Siap? 1, 2, 3, lari. 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 Instruksinya adalah lari. Instruksinya adalah lari. Lakukan coba. Oh, lari di tempat aja. Apa yang terpikir di kepala kita semua ketika mendengar instruksi tadi? Ya, pengennya berlari, tapi terus apa lagi? Apa yang terpikir? Iya Bu. Wah, instruksinya tidak jelas. Takbir dong, Allahu Akbar. Karena tepuk tangan kan nggak boleh di masjid. Apalagi? Karena duduk nggak mungkin. Ya tinggal berdiri terus lari, apa susahnya? Wah, ibu-ibu susah. Nah, ibu-ibu kurang lebih seperti itulah kondisinya kalau kita hidup nggak jelas tujuannya. Bisa dipahami? Kalaupun tadi saya minta, oke semuanya berdiri, pasti ada yang protes tuh. Aduh, ibu-ibu sekarang susah berdirinya. Termasuk ibu saya di rumah tuh. Ya kan? Bisa diprotes nanti habis kajian kan. Tadi kenapa suruh berdiri, udah duduk enak-enak. Kalaupun tadi diminta berdiri, saya percaya akan banyak yang bingung untuk melakukan instruksi tadi. Betul nggak? Kenapa? Karena instruksinya bisa jadi kurang jelas atau tidak tepatnya nggak jelas. Ketika ada kata-kata lari, kemudian otak kita akan bilang gini, Mas Ustadz larinya kemana? Betul nggak? Larinya ke depan, lari ke belakang, ke kiri, ke kanan, muter-muter. Larinya sprint, lari cepat, atau larinya santai-santai, berapa jaraknya? Kalau saya bilang lari ke depan dengan jarak 10 meter, apa yang akan terjadi pada kita? Saya percaya semuanya akan mengarah pada tujuan yang sama. Gerakannya pun akan beda. Kalau tadi kan ada yang bingung, freeze, beku, ada yang gini-gini. Bahkan mungkin kalau ada yang mampu berlari, ada yang muter-muter. Yang hasilnya apa? Nggak maksimal, energinya terbuang sia-sia, ya kan? Tujuannya nggak ada, akhirnya semangatnya jadi lemah. Itulah kurang lebih kira-kira ketika kita nggak punya tujuan atau tujuan kita tidak jelas. Makanya mengawali 2024
di awal tahun ini saya usulkan mengambil tema apa? Berlari menuju Allah. Karena buat orang-orang yang punya tujuan tetap, punya tujuan jelas, maka sepelan apapun mereka melangkah, insya Allah sampai kepada tujuan. Tapi buat orang-orang yang tujuannya tidak jelas, tujuannya tidak tetap, sekencang apapun mereka berlari bergerak, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Iya betul, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Karenanya kalau dalam bahasa kita dikenal dengan Allah goyatuna. Rasul Allah adalah tujuan hidup kita. Jadi apapun gerak langkah, ucapan, pandangan mata, gerak kaki, tangan, semua perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka goyahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah, kita akan bertanya bagaimana caranya agar bisa menuju Allah. Allah turunkan Nabi dan Rasul. Allah turunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya umat Islam, dan Allah berikan panduannya apa? Kitab suci agar lari kita, gerak kita tidak kesasar. Yuk next, Bang Dodi silahkan. Bang Dodi, next. Coba renungi kalimat ini nih, Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak kelihatan maju ke depan. Kalau masih nggak kelihatan saya bacain ya. Ada sebuah refleksi di setiap akhir tahun yang saya jadikan sebuah renungan. Refleksinya kalimatnya begini Bapak Ibu-ibu. Satu pelajaran pasti yang dapat kita ambil dalam setiap pergantian tahun adalah semakin berkurangnya jatah kehidupan kita di dunia. Bisa diulangi? Satu pelajaran pasti yang bisa kita ambil dalam setiap pergantian tahun adalah semakin berkurangnya jatah usia kita dalam kehidupan. Betul enggak? Makanya fenomena pergantian tahun buat seorang muslim itu nggak usah heboh, apalagi diisi dengan hal-hal yang malah membuat kita semakin jauh dari Allah, malah membuat kita berada dalam murkanya Allah, malah perbuatan-perbuatan yang mubazir, perbuatan-perbuatan yang pada ujungnya membuat kita lalai dan lupa kepada Allah. Kan hari itu dibagi 3 tuh. Sejatinya hari kita itu dibagi 3. Apa aja Bu? Hari apa? Sekarang Kamis, Mas Ustadz. Besok Jumat, besok Sabtu gitu ya. Hari itu dibagi 3. Apa aja yang pertama? Yang pertama itu sejatinya hari itu 3 hari kemarin. Hari kemarin apa? Hari yang sudah dan gak akan pernah kembali lagi. Betul gak? Kecuali masuk lorong waktu tuh di film Doraemon. Ya kan? Itu kan imajinasi tuh.
Ya, hari kemarin, hari yang sudah kita lewati, semua amal perbuatan sudah tercatat, betul ya? Baik perbuatan positif ataupun negatif, pahala ataupun dosa, semuanya sudah tercatat. Dan gak akan pernah terulang lagi. Kita mau nangis berdarah-darah, hari kemarin itu gak akan pernah keulang. Apa yang kita bisa lakukan terhadap hari kemarin, Bapak, Ibu? Apa, Bu? Ya? Kita tangisi? Ya Allah, Mas Ustaz, kemarin tuh banyak dosa. Aduh. Kemarin banyak maksiat. Kemarin banyak melakukan perbuatan yang gak diridhoi sama Allah, gak disukai sama Allah. Nangis sampai nanti ajal menjemput kita, nggak akan berubah. Yang perlu kita ambil dari hari kemarin itu adalah kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Kalau kata pepatah itu bilang, agar apa? Agar kita tidak masuk ke dalam lubang yang itu adalah yang berkaitan dengan hari kemarin. Jadi hari kemarin itu, Ibu, jadikan pelajaran, terima, ikhlaskan. Apa? Terima, ikhlaskan. Udah, titik. Kita nggak akan bisa merubah hari kemarin. Terima, ikhlaskan, apapun rasanya, apapun pedihnya. Kayaknya kalau ngomong gampang banget ya, Pak Ustadz. Tapi kalau untuk melakukannya butuh perjuangan. Udah lewat nih ya hari kemarin ya. Udah. Ya udah. Makanya kata Allah itu, apapun penyesalan yang terjadi di hari kemarin, segunung apapun dosa yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan di hari kemarin, kata Allah, la tayasu mir rohillah. Janganlah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Makanya orang muslim itu adalah orang yang optimis ke depan. Karena Allah sudah berikan pintu-pintu ampunannya buat mereka yang mau bertobat dan mau memperbaiki dirinya. Yang kedua adalah hari sekarang. Ini hari kita nih. Optimalkan sebaik mungkin, manfaatkan sebaik mungkin, isi dengan amal ibadah, isi dengan karya, isi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Karena disinilah ladang amal atau dosa yang akan kita lakukan. Optimalkan. Jangan ketika ada kesempatan diberikan waktu malah kita sia-sia. Kan kita mau menebus hari kemarin, bukan? Agar hari ini lebih, kesalahan yang kemarin agar tidak diulang lagi. Sip. Yang ketiga adalah hari esok, hari yang akan datang. Hari yang belum pasti. Hari yang nggak tahu kita apa yang akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu hari ini kita jadikan sarana untuk mempersiapkan diri kita menuju hari esok. Yang jelas, yang pasti di hari esok itu apa? Udah cerdas-cerdas, udah selesai aja ya di sini, Bu. Yang jelas di hari esok itu adalah apa? Kullu nafsin za'iqatul. Capek-capek kita ngumpulkan harta, benda, mobil, rumah, apalagi dengan susah payah, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kala jadi kaki, kepala, kaki jadi kepala. Nggak akan kita bawa itu.
Tapi yang sering kita lakukan, kita sering lupa terhadap sesuatu yang sudah pasti, yaitu, dan kita abai, alfa, kurang bersungguh-sungguh untuk menyiapkan diri kita untuk menuju. Karenanya renungannya itu kan, jatah usia kita sudah semakin berkurang. Pertanyaannya, sudah bawa amal apa untuk berjumpa menuju Allah Subhanahu wa taala? Lanjut Bang. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita nih untuk menghadapi sesuatu yang pasti. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri, saya ketua MT, ibu-ibu, ya, keluarga kita di rumah yang mengaku muslim, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah akhirat. Yang paling cepat di hari esok itu adalah yang akan datang, tapi ujungnya adalah akhirat. Mau nyampe ke akhirat perlu melalui sebuah proses yang namanya apa, Bu? Mati. Jadi orang-orang yang mau sampai ke akhirat harus ketemu dengan mati. Udah siap belum? Nah, kabar tidak baiknya buat kita, ternyata yang namanya kematian itu tidak menggunakan konsep nomor urut. Paham? Jadi kabar tidak baiknya yang namanya kematian itu tidak menggunakan konsep nomor. Kalau nomor urut mah gampang. Nih kalau dari wajah-wajah kelihatan nih, saya nih yang paling belakangan nih. Ya, ibu yang duluan, saya yang belakangan. Kalau pakai nomor urut ya enggak? Ya dilihat aja dari tahun kelahiran. Saya kelahiran 83. Ibu kelahiran berapa? 85. Oh, 40. Puluhan. Jadi gimana kalau sistem urut? Gampang kan? Yang tua duluan masuk, yang muda belakangan. Nah, Allah tuh adil gitu, maha adil. Makanya yang namanya kematian itu tidak menggunakan nomor, tapi yang digunakan adalah nomor apa? Kalau bukan nomor urut pakai apa coba? Sistemnya pakai apa? Ternyata yang namanya kematian itu pakai sistem cabut. Enggak peduli usia, enggak peduli senior, tua, muda, pokoknya yang ditakdirkan ajalnya tiba cabut. Termasuk yang namanya janin dalam kandungan, kalau memang sudah ajalnya cabut. Ini kayaknya ngeri banget ya, tahun baru itu sesuatu yang mengembirakan. Ini Mas Ustadz langsung bukanya dengan
Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya peringatan buat kita yang hidup adalah al-maut. Dan orang yang cerdas menurut Islam adalah orang yang paling banyak mengingat mati gitu. Ustaz, Mas Ustaz, kalau jadi ingat mati nih, tiap hari ingat mati, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur. Ya juga jangan gitu juga. Artinya kita perlu dewasa. Artinya ketika kita mengingat mati, kita akan lebih berhati-hati untuk menjalani kehidupan, melakukan perbuatan. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang. Karenanya mengingat mati itu adalah tanda orang cerdas menurut agama. Tapi tidak boleh mencari mati. Wah, kalau gitu saya cari mati aja Ustaz, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Mati itu sesuatu yang pasti, tapi mati itu nggak boleh dicari. Bisa dipahami? Mati itu jangan dicari. Mati itu bukan sesuatu yang ditakuti. Ya, rada-rada sih boleh ya, sedikit-sedikit, namanya manusia. Tapi rindukan mati, karena dengan mati adalah pintu awal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata almarhum guru kita Kiai Haji Arifin Ilham. Jadi apa nih yang perlu kita persiapkan untuk hari esok? Nah, kita siapkan. Dan biasanya di kita-kita itu menyukai dengan momentum. Momentum itu apa ya? Ya misalnya nih, momentum hari lahir. Ketika nanti hari lahir saya mau berubah. Nanti kalau udah punya cucu mau berhenti untuk melakukan hal-hal yang gak baik kemarin. Dan secara umum nanti biasanya kalau mau menghadapi awal tahun baru, di situ jadikan yang namanya apa? Kalau bahasa anak muda sekarang, membuat yang namanya resolusi. Meskipun sebenarnya agama kita mengajarkan gak seperti itu. Gak harus menjadikan tahun baru itu sebagai sebuah momentum perubahan. Contohnya apa? Ya Rasulullah bersama para sahabat itu, setiap habis sholat fardu, maka yang dilakukan apa? Di dalam hadis diceritakan, Rasulullah mengajarkan minimal 70 kali itu istighfar, minimal. Sampai 100 kah? Itu artinya apa kan? Melakukan yang namanya apa? Introspeksi diri. Nah, lanjut Bang. Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakan perhitungan kepada dirimu sebelum kamu diperhitungkan kelak di hadapan Allah yang maha menghitung, maha menghisap, yang hisapnya itu detil dan gak akan ada yang terlewat tuh. Mulai kita dari awal balik sampai dengan nanti menutup usia itu tercatat, terekam. Kecuali untuk orang-orang yang memohon ampun oleh Allah. Tip X, hapus. Sehingga yang ada hanyalah amal kebaikan. Umar. Oleh karena itu, yang namanya mau melakukan perubahan atau perbaikan diri tidak harus menunggu momentum awal tahun. Kita bisa lakukan setiap hari. Minimal ketika sholat, jangan lupa sebelum kita pergi menyelesaikan, kita tutup dengan istighfar. Lanjut Bang Dodi. Oleh karena itu, suatu hari Rasulullah datang nih mampir ke rumah sahabat, Bu. Rasulullah bertanya gini, kaifa asbahtum? Artinya,
Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, beda nih sama jawaban kita. Ya sahabat jauh dibandingkan kita ya. Kalau kita gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Allahu Akbar. Kalau para sahabat ditanya bagaimana kabar kalian pada hari ini, maka jawabannya itu. Pagi ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tandanya kamu beriman? Yang pertama, kami bersabar atas segala macam ujian yang diberikan. Yang kedua, kami bersyukur atas segala kelapangan. Dan yang ketiga, kami ridho atas qada dan qadarnya. Kemudian Rasulullah bilang, kalian adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Jadi salah satu untuk mengukur kualitas iman kita ini, Bapak Ibu, sejauh mana kita bersabar, sejauh mana kita bersyukur, dan sejauh mana kita menerima ketentuan Allah yang diberikan dalam hidup. Saya mengantarkan ini, hadis ini, ya. Lanjut Bang. Intinya ingin menyampaikan ini, ada ukuran yang perlu kita gunakan untuk melakukan yang namanya muhasabah diri. Kan awal tahun, pergantian tahun, sebelum nanti bagaimana caranya untuk berlari menuju Allah ya. Perlu ada ukuran yang kita lakukan untuk melakukan muhasabah diri. Jadi kalau nggak ada ukurannya, apa yang mau dimuhasabahi? Menurut ibu-ibu muhasabah itu apa? Mengevaluasi, menghisap. Ujungnya apa? Kita mengukur nih. Apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan ketika kita melangkah menuju tujuan hidup kita, mana nih yang sudah searah, mana yang nggak searah, bahkan keluar jalur. Itu namanya kita hitung. Masalahnya terkadang orang kalau sudah menghitung-hitung tentang amalnya, kan gak usah nunggu malaikat Rokit dan Atid nyampaikan nanti ya. Apa perlu nunggu? Kalau sana nunggunya nanti setelah mati, nanti ada hari kebangkitan, nanti ada yaumil mizan akan dihitung. Sekarang pun kita bisa menghitung kalau mau. Cuma terkadang kita itu enggan untuk menghitung apa yang udah kita lakukan, yang kita perbuat. Kenapa? Takut, betul nggak? Khawatir kalau antara apa yang mau kita tuju dengan apa yang kita lakukan, kok selisihnya banyak banget. Kemudian bilang pede lagi masuk surga. Selisihnya kok banyak banget, itu yang pertama. Yang kedua, alih-alih itu semua akhirnya kita menggunakan dalil. Dalilnya dalil pribadi apa? Masa sih amal ibadah diukur-ukur, nanti sombong, nanti ujub. Akhirnya apa? Kita enggan, bahkan gak mau mengukur. Lanjut, Dut. Makanya masih ingat gak? Ada yang namanya sarana pengukurannya itu namanya kalender mutabaah yaumian, salah satunya tuh ya. Ini ketika saya masih kampus, bahkan anak-anak kita tuh kalau anak atau cucu kita kalau puasa kan sering dikasih buku ya. Datang puasa enggak, Senin enggak, sholat enggak. Nah itu sebenarnya adalah sarana sederhana kalau kita mau mengukur diri kita secara jujur. Siapa yang punya kalender mengukur mutabaah yaumian di rumahnya? Atau kalau sekarang tadi, yang pertama karena khawatir, takut lebih banyak selisihnya, selisih keburukannya. Yang kedua, akhirnya pakai dalil, nanti kalau pakai gini sombong, nggak bisa menjaga niat. Itu mah cuma alasan doang. Yang namanya niat itu kan masalah kita dengan Allah. Innamal a'malu bin. Bahkan
yang dikeluarkan pun ketika niatnya tidak baik, ya akan menjadi tidak baik. Makanya nanti boleh nih difasilitasi oleh MTA Salam. Kalau kita jujur nih ya, mau mengukur kualitas diri kita, buat tuh mutabah yaumian. Nanti ketika ada momentum majelis taklim, nggak usah ada ngundang ustadz, sarana muhasabah aja. Muhasabahnya gimana? Muhasabah gimana? Kamu sudah, oh iya astagfirullahaladzim, ternyata selama ini sholat wajibnya dilakukan tapi masih enggak di awal waktu. Puasa sunnahnya masih jarang, atau bahkan auzubillah, sholat wajibnya terkadang terlewat karena hal-hal yang remeh-temeh. Misalnya lagi MTA Salam tamasya gitu ya, atau ada acara keluar kota gitu kan, saking asiknya lupa, nauzubillahi min zalik. Coba buat, kita hari ini sudah hafalan berapa juz? Nggak usah ngomong juz lah, juz amma aja sudah hafal belum? Ini saya ngomong gini bukan buat ibu-ibu ya, tapi buat diri saya juga gitu loh. Kalau mau jujur buat, nanti tinggal dibuat sesuai versi yang sederhananya, nggak usah terlalu, kalau ini kan terlalu banyak ya, ada 25 gitu ya, disesuaikan aja. Dimulai dari yang wajib, dimulai dari kita bidik amalan yang sunnah. Misalnya apa? Baca Quran one day, misalnya one day one juz, atau one day 1 lembar, dimulai dari yang kecil. Nah itu bisa tuh nanti difasilitasi. Lanjut Bang Dodi. Nah, karena itu ada 3 langkah. Yang pertama muhasabah nih, ya. Salah satu bentuk muhasabah yang konkret yang bisa kita lakukan, coba beranikan buat lembaran mutabah yaumiyah. Sederhana aja, dibuat yang sederhana, ya, yang wajib dan yang sunnah-sunnah harian kita, untuk mengukur sampai sejauh mana kualitas amal ibadah kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau sudah muhasabah, maka kan kita mesti bergerak nih, betul enggak? Kita mesti melangkah. Karena kalau bahasa anak muda sekarang adalah life is must go on. Tahu artinya Bu? Life is must, ya hidup masih terus berjalan kan, masih terus bergerak sebelum ajal menjemput kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, lanjut Bang Dodi, yang perlu kita lakukan adalah sebelum sampai di situ langkahnya, kata Allah dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Allah hanya melihat hati dan amalan kita. Ini penting nih. Allah hanya melihat hati dan amalan kita. Allah tidak melihat harta dan rupa kita, melainkan Allah hanya melihat hati dan amalan kita. Karenanya setiap kita di sini, mau yang kaya, mau yang miskin, ya, mau yang glowing, yang gak glowing. Saya nggak ngomongin yang jelek sama yang cakep, terlalu gimana gitu. Yang glowing atau yang glowing, semuanya punya porsi yang sama untuk berlari menuju Allah. Dilandasi dengan pondasi untuk melakukan hasibu qabla an tuhasabu. Yang pertama, lanjut Bang. Nah, sebelum sampai di sana, Bu aja kita sampai jam berapa? 11.30 ya? Oh ya. Yep. Sebelum pengantar yang pertama, saya mau ngajak kita semua muhasabah. Saya akan memutar sebuah film. Filmnya ini lumayan panjang, 7 menit. Tapi kita nggak usah 7 menit. Saya mau ngantar 3 menit ke atas aja. Saya perlu buka dulu, kasih pengantar biar kita paham. Siapa yang sudah pernah ke langit? Langit. Ada yang pernah ke langit nggak, atau ke angkasa? Naik pesawat paling baru lapisannya itu. Ini kita akan mengajak semuanya terbang ke angkasa.
terus ke atas. Nanti setelah Bapak Ibu ibu-ibu melihat, kemudian ambil pelajarannya ya dari video ini. Bisa? Jadi ini menggambarkan diri kita. Saya kasih gambarannya, diri kita yang saat ini sekarang berada dari film ini akan coba diangkat terus jauh, menembus angkasa, menembus langit. Setelah itu kita ambil pelajarannya. Bisa? Yuk lanjut. Sebentar. Belum.
Ini sampai 100 miliar light year, 100 miliar cahaya. Kita dibawa dari bumi ke atas. Sekarang turun lagi ke bawah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Bu? Apa ayo pelajarannya? Siapa kita? Jadi apa yang mau disombongkan? Kita hanya satu di antara sekian banyak miliar makhluk hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya nggak boleh sombong dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan. Kalau ditarik dari bumi ke atas, kita itu nggak kelihatan. Justru nanti ujungnya inna akramakum indallahi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling Ini kalau malam ngelihat video ini Pak, Bu, malam buka laptop ya. Nanti saya kasih linknya, lihat. Mudah-mudahan bisa menyentuh kita. Bahwa sebenarnya kita itu bukan apa-apa dalam kehidupan ini. Justru yang membedakan adalah kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Karena itu ini diskusi yang populer nih, bisa jadikan bahan renungan kita kan? Bapak Ibu bisa ibu-ibu bisa baca. Usiamu kian hari kian berkurang, sementara kita tuh nggak sadar. Setiap hari aku datangkan rezeki kepadamu, sementara engkau tidak pernah memujiku. Kalaupun memuji itu jarang. Kalau ingat aja, dengan pemberian yang sedikit kita tidak pernah mau terima lapang dada. Dengan pemberian yang banyak nggak pernah cukup. Jadi kita tuh maunya apa sih dalam hidup ini? Dikasih dikit ngeluh, dikasih banyak juga gak akan ada cukupnya. Setiap hari aku datangkan rezeki kepadamu, tapi setiap malam, sayangnya setiap malam malaikat datang kepadaku dengan membawa catatan perbuatan jelekmu. Kebaikanku tidak pernah putus mengalir, tapi sebaliknya kejelekanmu kepadaku tiada henti-hentinya datang. Lanjut, Dot. ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. Jadi apa kurangnya Allah tuh? Apa kurangnya Allah buat kita hadirin? Kalau Allah mau tuh gampang banget ya. Tapi Allah kan Ghafur, Maha Pengampun atas setiap dosa-dosa hambanya. Dan sampai hari ini Allah masih terus membuka ampunannya kepada kita. Karenanya sebagai seorang muslim jangan sia-siakan nih pintunya.
Karenanya kita perlu berlari menuju Allah untuk mendapatkan ampunannya. Langkah pertama adalah dengan cara meningkatkan frekuensi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya berlari menuju Allah? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan frekuensi ingat kita kepada dalam 24 jam. Berapa jam kita ingat Allah? Jawab coba. Dalam 24 jam yang diberikan, dikasih nafas, dikasih makan, dikasih minum, dicukupi lahir dan batinnya, berapa jam kita ingat Allah? Atau jangan-jangan seharian pun kita nggak ingat Allah? Jadi salah satu ukuran kedudukan kita mulia di sisi Allah, salah satu ukuran takwa itu adalah dari frekuensi ingat kita kepada Allah, Ibu. Semakin ingat kepada Allah, semakin tinggi kemuliaan kita, tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya. Coba aja jujur, yang lebih sering kita ingat dalam hidup Allah atau selain Allah? Yang kita lebih ingat dalam hidup akhirat atau dunia? Bukan berarti nggak boleh ingat dunia. Kita jadikan dunia sebagai sarana untuk menuju yang benernya kan gitu. Tidak dipisahkan antara dunia dan, sayangnya kita misah tuh, dunia, akhiratnya entar dulu Mas Ustadz. Masih muda gini ngapain sih ngomongin akhirat? Lupa daftarnya daftar urut apa daftar cabut? 24 jam ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmaunul qulub. Semakin ingat kepada Allah, semakin tenang hati. Semakin ingat kepada selain Allah, semakin gelisah, semakin gak nyaman, semakin was-was. La tahzan wa la tahzan. Padahal kalau agama kita bilang gitu kan, la tahzan wa la jangan bersedih, jangan bimbang. Ada Allah kok. Innallah ma'an. Sedih akan masa lalu, bimbang akan hari esok. Itu kan penyakit kita gitu ya. Saya sebagai orang tua, penyakitnya gitu kan. Sedih akan masa lalu karena banyak dosa mungkin, bingung akan hari esok. Nanti anak gue sekolahnya di mana? Anak gue nanti kampusnya di mana? Nanti jodohnya siapa? Apalagi nanti punya rumah atau enggak? Segala macam. Kalau tidak bisa dikendalikan, masukkan yuwaswisu fi sudur. Bagi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tenang, banyakin aja zikir. Banyakin mikirin hari esok juga nggak akan berdampak apa-apa buat diri kita. Malah makin was-was, makin khawatir. Usia ibu-ibu nih kan punya anak cucu, nanti anak gua masa depannya seperti apa? Ya? Titipin sama Allah, didik jadi anak yang soleh, yang soleha, kualitas imannya tingkat, insya Allah Allah jaga. Udah, titik. Yang kedua, ini waktunya mepet, makanya kita agak ngebut dikit ya. Yang kedua, yang pertama frekuensi ingat kepada, karena dalam salah satu hadis disampaikan bahwa Allah itu akan menempatkan kedudukan seorang hamba sesuai dengan bagaimana cara hamba tersebut menempatkan kedudukan Allah di dalam hatinya. Clear? Jadi kedudukan kita
di hadapan Allah, itu sesuai bagaimana kita mendudukan Allah dalam hati kita. Selama ini di belahan bagian mana kita dudukan Allah dalam hati kita, hadirin Bu? Seperti itulah Allah mendudukan diri kita di hadapan. Yang pertama, frekuensi ingat. Yang kedua adalah kemauan untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah Rasulullah senang. Sejauh mana nih kegigihan kita? Sejauh mana kemauan kita untuk membuat Allah dan Rasulullah senang sama kita? Melalui apa? Melalui amal ibadah yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa coba yang kita lakukan? Nanggung ya Allah, masih masak. Ya ini sama, ini refleksi buat saya juga kan. Ya Allah, tanggung nih lagi ngerjain slide PowerPoint. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar lagi ya Allah. Ujung-ujungnya jam 2 baru. Itu menandakan sejauh mana, segercep ya bahasa anak sekarang ya, segercep mana ketika ada panggilan-panggilan Allah kita penuhi, maka seperti itulah kualitas kedudukan kita di hadapan Allah. Allah menyukai hamba-hambanya yang suka bersedekah, berinfak. Apalagi kalau infaknya di Masjid As-Salam, suka banget Allah. Ya baru jalan Majelis Taklim udah ada kenceleng lewat. Baru kemarin Masjid As-Salam minta minta dana buat bangun buat ngecat masjid. Ada lagi buat perbaikan kamar mandi. Ya kalau masjid nggak mintanya ke jamaahnya, kemana coba? Kalau jamaah nggak mendukung masjid, tempatnya menuntut ilmu, menuntut ibadah, kemana coba? Coba cek masjid-masjid yang kokoh, yang hebat, pasti didukung oleh jamaahnya. Andanya jangan bosan-bosan ya Bu, kalau ada seruan untuk berinfak ke Masjid As-Salam. Halo? Alhamdulillah. Nanti dari Ibu MT aja nanti. Dah, nggak usah panjang-panjang dibahas. Yang ketiga, cuma tinggal 5 menit lagi. Yang pertama apa? Yang pertama, frekuensi ingat kepada. Yang kedua, kemauan untuk membuat Allah senang. Allah senang anak-anak yang memuliakan orang tuanya. Sejauh mana tuh sambutan kita untuk memuliakan orang tua kita? Dan yang ketiga, kegigihan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, mau kita menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah. Yang ketiga, kegigihan kita untuk menghindari dosa dan maksiat. Dalam surat Al-Imran ayat 135 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusihim zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi salah satu ciri orang bertakwa itu ketika dia berbuat kesalahan, maka dia akan menyegerakan diri untuk meminta dan memohon ampunan kepada Allah. Enggak nunda-nunda. Salahnya sekarang nih, minta ampunnya entar aja ya Allah, kan 3 bulan lagi Ramadan nanti gitu. Enggak tegur sapa sekarang, ini gara-gara grup WhatsApp ini enggak tegur sapa, entar aja deh ya Allah, halal bihalal aja minta maafnya. Enggak boleh gitu, segerakan. Itu salah satu ciri orang yang
bertakwa kepada Allah. Nah, sejauh mana kegigihan kita untuk menghindari dari dosa dan maksiat, maka sejauh itulah kualitas kedudukan kita di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya. Ketika kita sudah menyenangi maksiat, menyenangi dosa, jangan-jangan Allah sudah menjauh dari kita. Karena memang kita melakukan amal perbuatan yang membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. 5 menit lagi. Sampai di sini ya. Setelah ini apa? Saya kembalikan kepada MC, silakan.